Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa sana'an ilaih, salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'd. Pemirsa yang saya muliakan, bapak-bapak, ibu-ibu, dan anak-anakku sekalian yang saya sayangi, alhamdulillah kita sudah masuk ke dalam bulan Ramadan, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bulan yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, juga bulan yang didamba-dambakan oleh kita semua umat muslimin, karena di bulan inilah kita akan mendapatkan banyak sekali karunia dan nikmatnya, nikmat bulan Ramadan, juga keagungannya. Oleh sebab itu kita memang harus betul-betul mensyukuri nikmat Ramadan ini. Dengan Ramadan kita bisa mendapatkan anugerah yang tidak ternilai banyaknya. Pemirsa yang saya hormati, Ramadan adalah bulan di mana kita mendapatkan upgrade, mendapatkan gemblengan yang sangat luar biasa. Karena di dalam bulan Ramadan inilah umat Islam digembleng, ditempa sedemikian rupa sehingga menjadi hamba-hamba Allah yang betul-betul akan memiliki jiwa takwa dan iman yang betul-betul kuat dan bisa dipertanggungjawabkan. Karena memang tujuan Allah mewajibkan puasa bagi kita semua supaya kita menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, telah diwajibkan atasmu berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi dengan takwa inilah kita sebagai hamba Allah akan memiliki kekuatan dalam menjalankan setiap aktivitas, baik itu aktivitas keseharian kita sebagai makhluk Allah yang punya kewajiban untuk memberi nafkah kepada keluarga, atau kekuatan ketika kita menjadi hamba Allah yang memang kita sudah seharusnya untuk menyembah kepadanya. Karena Allah berfirman, wa ma khalaqatul insa wal jinna illa liya'budun, dan tidaklah aku jadikan manusia, ya, wa ma khalaqatul jinna, jin dan manusia, kecuali hanya untuk menyembah kepadaku, kata Allah. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, jadi tujuan akhir dari puasa kita supaya kita menjadi hamba-hamba yang sempurna imannya. Siapa hamba yang sempurna imannya itu? Rasulullah SAW telah bersabda, akmalul mu'minina imanan
Orang mukmin yang sempurna atau yang paling sempurna imannya ialah orang-orang yang paling baik budi pekertinya. Jadi budi pekerti atau akhlak itulah yang menjadi tolak ukur bahwa seorang hamba itu sempurna, bisa dikatakan sempurna atau belum sempurna imannya. Nah, bagaimana gambaran kita atau cara kita supaya kita ini menjadi orang-orang atau hamba Allah yang sempurna imannya? Nah, kita harus bisa memperhatikan hak orang lain yang memang harus kita berikan kepada orang-orang yang berhak, ya. Yang pertama, sebagai hamba Allah, sebagai makhluk sosial, kita juga perlu memperhatikan hak orang lain yang harus kita penuhi. Apa itu? Rasulullah SAW telah bersabda, hakul muslimi alal muslim sittun. Hak seorang muslim terhadap muslim yang lainnya ada 6 perkara. Apa saja? Yang pertama, idza laqitahu fasallim alaih. Bila bertemu, berilah salam kepadanya. Jadi mengucapkan salam itu merupakan satu perbuatan mulia sebagai wujud dari bentuk akhlakul karimah kita, sebagai bukti dari baiknya budi pekerti kita kepada orang lain. Karena siapapun orangnya, bila dia mengucapkan salam terlebih dahulu kepada orang lain yang ada di depan kita, maka menunjukkan bahwa dia adalah orang yang tawadu atau orang yang rendah hati. Namun perlu diperhatikan di sini, tidak semua salam yang ditebarkan oleh orang yang diucapkan kepada kita itu harus kita jawab. Contohnya saja, seandainya kita salat berjamaah, kemudian imam mengucapkan assalamualaikum warahmatullah, lalu makmumnya menjawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, maka akan batallah salat kita. Jadi betul, mengucapkan salam itu merupakan perbuatan mulia, tapi dalam hal-hal tertentu tidak harus kita lakukan untuk menjawabnya. Mengucapkan salam sunnah, menjawabnya wajib, tapi ketika di dalam sholat kita tidak boleh untuk menjawab salam, ya. Kemudian yang kedua, wa idza da'aka fa'ajibhu. Apabila dipanggil maka datanglah. Nah, orang yang seperti ini, ya, berarti orang yang bisa menghargai panggilan orang lain. Jadi betul, ya, dengan kita bila dipanggil datang, maka orang yang memanggil kita akan merasa dihargai, dan itu menyenangkan hati orang lain. Dan ini merupakan satu bentuk amal ibadah yang nilainya sangat baik bagi kita. Kemudian yang ketiga, wa idas tan sohaka fa'angsahu. Jadi apabila dimintai nasihat, maka berilah nasihat, ya. Karena memang sebagai hamba Allah kita harus saling nasihat menasihati. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ya, jadi kita harus saling menasihati antara hamba Allah yang satu dengan hamba Allah yang lain, antara teman yang satu dengan teman yang lain, karena kita adalah makhluk yang gampang lupa. Al-insanu mahallul khata' wa nisyan, maka tidak ada salahnya bila mana kita saling nasihat-nasihati. Kemudian yang keempat, ya, wa idza atasha fahamidallah. Jadi wa idza atasha fahamidallah fasamidhu. Jadi apabila ia bersin,
lalu diiringi dengan mengucapkan alhamdulillah, maka jawablah yarhamukallah. Kemudian yang kelima, wa idza marida fa'udhu, apabila ia sakit maka tengoklah. Dan yang terakhir, yang keenam, ya, wa idza mata fa'atbi'hu, dan apabila dia mati maka antarkanlah jenazahnya sampai ke kubur. Itulah hal-hal yang harus kita perhatikan supaya kita menjadi muslim yang sempurna imannya. Jangan kita hanya memikirkan hak kita saja, tapi pikirkanlah hak orang lain. Dan ternyata Rasulullah SAW sudah memberikan standar, ada hak orang lain yang harus dipenuhi, yaitu 6 perkara yang kita sebutkan tadi. Mudah-mudahan kultum yang singkat ini memberikan sedikit tambahan ilmu buat kita, sehingga menjadi hamba-hamba Allah yang betul-betul tawakal, imannya kuat, kemudian takwanya pun bertambah kuat. Demikian saja, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.